Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Halaman 87, baris pertengahan lah, baris ke-7 dari bawah. Jadi syafaat ada beberapa macam. Jadi itu yang nomor 7 itu syafaat, yakni pertolongan. Orang yang paling utama diharapkan syafaatnya yakni pertolongan pada hari kiamat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ada beberapa macam. Pertama, asy-syafa'atul uzma. Jadi syafa'atul uzma ini artinya syafaat yang besar, yakni ia khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mempunyai syafa'atul uzma itu cuman Rasulullah. Nabi-nabi yang lain kada diberi Allah. Beliau akan memikirkan syafaat di tempat, memberikan syafaat di tempat yang mana semua makhluk sedang menerima keputusan di padang mahsyarnya. Syafaat baginda Nabi ini untuk menenangkan mereka daripada huru-hara padang mahsyar. Karena itu tadi mencekam. Di padang mahsyar itu genting, mencekam, takutan berataan. Kada ada nang wani mengangkat kepala. Saking mencekamnya tuh, malaikat semua terdiam, semua nabi-nabi berdiam, kada ada yang wani. Sampai kapan kayak ini? Sampai kapan? Sampai kapan? Akhirnya Rasulullah yang didatangi para nabi untuk memohon kepada Allah segera digelar pengadilan itu. Itu syafa'atul uzma. Huru-haranya padang mahsyar itu. Kumpul kita ini betatebuan siapa tergantung kita nih golongan siapa ketika hidup di dunia nih, golongan siapa, kekawanan kita siapa. Tak kumpul hari-hari kita nih, di hati kita nih golongan orang-orang yang cinta lawan siapa, itu dikumpulkannya. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah, akan dikumpulkan orang-orang bersama orang yang dicintainya, yang ada dalam hatinya. Jadi golongan siapa kita ini, itu syafa'atul uzma. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan suatu kaum ke dalam surga tanpa melewati hisab. Ini ada syafaat Nabi, bukan kaum, arti kaum ini umat sidin yang masuk surga tanpa dihisab. Itu syafaat Rasulullah ada. Nah ini juga khusus bagi baginda Nabi. Selain baginda Nabi kan ada nang umatnya itu masuk surga tanpa dihisab karena syafaat Rasulullah. Ujar di dalam sebuah hadis, inna talibal ilm, sesungguhnya orang-orang yang ahli menuntut ilmu. Nah di situ. Wal mar'ah, dan seorang perempuan al-muti ahli zauziha, yang taat kepada lakinya. Wal walad, dan seorang anak yang berbakti al-baru liwalidaih, yaitu yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surganya tanpa dihisab. Nah kita tinggal pilih aja. Nang istiqomah menuntut ilmu, ikhlas karena mengharap ridho Allah, masuk surganya tanpa dihisab. Orang-orang perempuan, seorang istri yang taat kepada suaminya, masuk surga tanpa dihisab. Dan anak yang berbakti
kepada kedua orang tuanya pun masuk surganya tanpa dihisab. Itu dalam kitab Asmaul Husna ada disebutkan. Nah, amun kita kadang mengandalkan syafaat Nabi kada kawa. Kita ini kada kawa dan kada mendapat syafaat Nabi masuk surga. Semuaan umat Rasulullah itu masuk surga dengan syafaat Rasulullah. Ada syafaatul udma, ada syafaat yang masuk surganya tanpa dihisab. Mengandalkan amal kita. Ada apa-apanya ya. Mulai kapan kita beramal? Dan beramal aja kita banyak minta imbalan. Minta pahala, minta selamat, minta sugih, minta lancar rizki, minta macam-macam. Lalu yang ketiga, syafaat baginda Nabi untuk meninggikan dan menambah derajat mereka juga ini khusus bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang derajatnya semakin banyak mendekat kepada Allah melalui Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, itba kepada Rasulullah, itu derajatnya di sisi Allah ditinggikan melalui syafaat baginda Rasulullah. Nah, yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga melalui syafaat juga. Ini tidak khusus bagi baginda Nabi. Nah, nabi-nabi yang lain, bahkan para wali-wali Nabi, ulama, orang mati syahid itu ada. Kelima, syafaat untuk mengeluarkan kaum daripada api neraka. Ini tidak khusus bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga syafaat daripada para anbiya, para nabi, untuk mengangkat dari api neraka. Dan solihin, orang-orang soleh. Bisa nih, orang-orang soleh. Bepingkut lawan orang soleh. Telah sabit itu telah ditetapkan. Nah, di dalam hadis yasfa'u yaumal qiyamah salasah al-anbiya summal ulama summas syuhada. Rawahu Ibnu Majah. Ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Pertama, para anbiya, para nabi. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para syuhada. Di ulama, kita ini mun kada ada ulama. Laulal ulama lasoron nas kal bahaim. Seandainya kada ada ulama, maka jadilah manusia seperti binatang. Ada ulama aja masih ada kelakuan kayak binatang ya. Apalagi kada ada ulama ya, kita kada kawa hendak langsung nabi tia kita kada sejaman lawan nabi ya. Ada orang kadang-kadang langsung ikut nabi kada salah, ikut nabi, itba nabi memang disuruh, tapi kita ini mun langsung nabi kan kada kawa, karena kita kada melihat nabi, kada pernah belajar lawan nabi. Berarti kita memerlukan ulama, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang menerangkan hadis-hadis itu ulama. Ulama dari siapa? Dari para tabiin. Tabiin dari sahabat, sahabat dari Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita kadang pakai ulama. Kita belajar wudu aja dari guru kita, dari ustadz yang kita belajar abata dari mana? Ustadz yang TPQ. TPA. Nah, terus mengaku aku langsung nabi ngerampot ya Allah. Ya, kenapa? Salah hidup, salah zaman. Menandok langsung nabi, zaman nabi. Nah, kita melalui ustadz, guru-guru, kiai, ulama sampai tabiin, sampai tabiin sampai di situ sampai sahabat sampai Rasulullah. Imam Syafi'i itu naik, Imam Malik dari Anas bin Malik terus sampai sahabat dari Rasulullah. Nah, itu. Jadi yang bisa memberi syafaat itu 3. Nah, para nabi, para ulama soleh, dan syuhada, orang yang mati syahid. Yang ke-8, al-jannah. Nah, ada surga.
yang wajib kita imani. Nah, surga. Jadi syafaat nomor 7. Sekarang yang nomor 8 ini adalah jannah. Jadi surga wajib kita beriman adanya surga. Jangan bujur jual aja surga tuh hayalan aja, murtad sudah. Mun kada percaya, bae maka bae bersahadat pulang kita mun kada percaya lawan surga. Nah, surga wajib. Al jannatul haq wan naru haq. Coba orang menalkin tuh. Al jannata haqqon, wan naru haqqon, jangan hakon terus. Jannah artinya surga. Negeri untuk memetik pahala daripada segala amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Ia disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat apa saja yang diingini oleh jiwa. Di dalamnya segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itulah surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Kayak apa surga itu? Munjar kita kayak ini saku salah, pasti salah sudah. Karena definisinya tadi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surga. Jadi mun ada orang menghayalkan surga kayak ini, surga kada kayak ini. Ujar surga kayak itu, surga kada kayak itu. Pasti salah sudah. Karena tidak pernah terlintas. Nah, jauh orang kayak surga mah ngeramput surga ada kayak itu. Nah, surga ada itu. Jadi surga tuh ngaran surga tuh kalau keterangannya bidadari tuh memang wajib percaya kita. Ya di dalam surga tuh anna kulla rajulin bi arbaati alafim bikrin. Setiap satu orang laki-laki dihadiahi arbaati alafin 4.000 bikrin, perawan semua. Wah, biar aja di dunia dapat balu ya kan. Tapi kena di surga 4.000 umat, ada didikitan 4.000. Jangan memikirkan jamu bian. Ada usah di sana jamu. Di sana. Bi arbaati alapin 4.000 bikrin, perawan semua. Dan selamanya tetap perawan. Di sana itu kadang-kadang dipakai bakas kada. Jadi masih rayen terus. Ori terus di sana. Lain di dunia, ya Allah, beranak sekong lain sudah. Beranak 3 ekor tambah lain, itu di dunia. 4.000 perawan. Sama niata alapin aimin, dan 8.000 janda. Oh ada juga 8.000 jandanya. Tapi jangan dibayangkan janda yang kayak di dunia. Nah jangan itu. Wa mi'ati haura, dan 100 bidadari. Nah, jadi perawannya 4.000, balu 8.000, lalu yang 100 bidadari. Nah itu nanti di surga disiapkan oleh Allah. Nah, bagi surga ada 8 pintu. Lah surga itu 8 pintunya. Nah, neraka tuh 7. Pertama babus sholah. Babus sholat itu pintu sholat. Untuk orang yang memperbanyak sholat itu babus sholah. Nah, yang kedua babur royan. Untuk yang sering mengerjakan puasa. Di samping puasa fardu, yang masih puasa sunnah, itu ada pintu khusus. Jadi kena berkelompok-kelompok dipanggil. Ahli sembahyang janya sini pintu-pintu as-shalah. Ahli puasa babur royan. Nah ada pintunya.
Makanya banyak orang memberi ngaran anak Rayyan. Itu pintu surga bagi orang yang suka berpuasa. Yang ketiga, babus sedekah. Untuk orang yang mengeluarkan zakat dan suka bersedekah. Yang keempat, babul jihad. Untuk orang yang telah berjuang di jalan Allah. Nah, yang jihad-jihad yang melawan kemungkaran, melawan orang kafir, yang mendirikan, menegakkan agama Allah, berjihad, itu ada pintunya, yaitu pintu jihad. Untuk orang yang telah berjuang. Yang kelima, ada babut taubah. Untuk orang yang telah taubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Nah, makanya kita nih kada beampihan taubat. Soalnya kada tahu nang mana taubat kita yang diterima. Itu ada khusus pintu taubat. Masuk ke dalam surga melewati pintu taubat. Nah, bagi mereka yang selalu bertaubat kepada Allah. Yang keenam, babus syafa'ah. Untuk orang yang mendapatkan syafaat. Nah, dapat syafaat dari Rasulullah, nah, masuk surga juga. Nah, pintu yang keenam. Yang ketujuh, babu al-qaziminal ghaidh. Untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya tatkala dizolimi orang. Nah, dizolimi orangnya menahani, kadang menjeruang protes atau membalas dendam. Nah, itu dizoliminya terimanya. Nah, itu. Yang kedelapan, babur rodin. Untuk orang yang selalu ridho dengan ketentuan Allah. Nah, itu ada juga pintu menuju surga melalui pintu rodin, yaitu orang-orang yang ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, itu surga. Tapi di surga ini kan waktu Nabi Adam tuh waktu dikeluarkan dari surga, itu semua menangis. Semua menangis, yang ada di surga tuh menangis. Lamma asa Adamu baka alaihi kullu syai'in fil jannah. Tatkala Nabi Adam itu durhaka kepada Tuhannya, kepada Allah, maka apa? Baka alaihi kullu syai'in. Menangis atasnya setiap sesuatu. Fil jannah, yang ada dalam surga itu menangisan. Illa, kecuali dua yang ada menangis. Az-zahab wal fiddah. Emas dan perak yang ada di dalam surga kada menangis. Kan ada tuh apa, lantai atau dinding atau perabot dalam surga itu ada emas, ada perak, ada mutiara, ada jamrud, ada jabarjut, ada macam-macam. Semuaan menangis. Nang kada menangis dua, az-zahab wal fiddah. Nah, emas dan perak kada menangis. Ditanya oleh Allah. Nah, ujar Allah, fa'ahallahu ta'ala ilaihuma. Maka Allah mewahyukan kepada emas dan perak tadi. Lima latabkiani, kenapa engkau kada menangis? Ikam berdua nih kenapa kada menangis? Maka yang lain menangis, semuaan menangis. Apa jawabannya? Maka lima latabkiani ala Adam. Faqala, maka dia menjawab, la tabki ala man ya'sika. Nah, kami tidak akan menangis alaman atas seseorang ya'sika yang sudah durhaka kepada engkau ya Allah. Nah, itu emas dan perak. Maka atas itu Allah memberikan hadiah. Faqala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali. Maka demi keagunganku, kemuliaanku dan keagunganku, la aj'alanna, maka aku akan jadikan qimatu ala kulli syai'in, qimata kulli syai'in, segala harga setiap sesuatu itu ada pada kalian. Nah, makanya wa aj'alanna bani adama khodaman lakuma, dan aku akan jadikan seluruh keturunan anak Adam itu memburu engkau, menjadi pelayan engkau. Ayo, siapa nang kada ketujuh emas, ya, dan perak, semua memburu. Kena dapat duit banyak, tuarkan ke emas, disimpan emas. Dan ternyata harga-harga itu dikurskan dengan emas mulai bahari sudah. Karena harga emas itu tetap apa, seimbang. Makanya kita nih
apa namanya, zaman dulu maunya kita pinjam duit sekian, waktu itu emas berapa, nah kayak itu namanya. Jangan aku 10 tahun yang lalu meminjam kamu duit 100.000, nah, sudah 10 tahun bolehkan 100.000, mau kada pintar ngarannya ya. Dulu 100.000 dapat kambing umpamanya, nah, maka sekarang ya harus harga kambing. Nah itu emas berapa dulu, dapat 10 gram dapat itu, sekarang dapat 100, dapat apa, kerupuk aja ada dapat. Nah itu mengkuruskannya, karena itulah. Nah, makanya Nabi Adam waktu dikeluarkan dari surga, ya memang skenario Allah, ya Allah. Jakanya tuh Nabi Adam kada diturunkan ke bumi ini, kada ada kita di dunia, ke surga berataan, ya. Nah, di surga berataan. Tapi kabarnya ya, kabar dari Allah kita nih pacang dibulikakan ke surga. Nah, itu bang. Ini ujar Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku nanti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, ujar Nabi. Itu ujar Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man asoni fakot aba, barang siapa berdurhaka kepadaku, kada mengumpati aku, fakot aba, maka dia betul-betul kada mau, jar Nabi. Maka berarti tanda kita mau masuk surga, umpati Nabi. Itu itba Nabi itu sudah bang keterangan. Itba Nabi zohir secara zohir, itba Nabi secara batin, sudah kalau sudah. Kalau secara zohir kita mau umpati kelakuan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang digawe Nabi, kita umpati. Secara batin mengenal Nabi, asal usul daripada segala alam semesta ini, daripada nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Yang ke-9 adalah nar, yaitu artinya neraka. Wajib juga kita mengimani. Nah, wajib menimani. Negeri untuk memetik siksa daripada segala amal kejahatan yang pernah dilakukannya. Baginya ada 7 tingkatan. Pertama, jahanam untuk orang yang beriman tetapi ia telah melakukan dosa. Nah, jahanam ini berarti paling atas tuh paling ringan. Jahanam tuh paling ringan. Jadi diceritakan di dalam sebuah hadis, seringan-ringannya siksa neraka kita memakai sandal di neraka tuh kita pakai menggurak ubun-ubun kita. Memakai sandal menggurak ubun-ubun kayak apa? Kita berjalan kada bersandal tengah hari jadi jalan aspal, kada tahan kita. Nah, ini di neraka memakai sandal, ubun-ubunnya ini menggurak, mendidih. Nah, kita nih kadang-kadang asa menantang lawan neraka. Paham aja sudah tahu neraka tuh panas. Ya, bahkan di dalam neraka tuh ada namanya goa, namanya malam. Goa itu namanya malam. Nah, di dalam goa itu kadap. Dan apinya berwarna hitam. Ayo, apinya berwarna hitam. 3.000 tahun berwarna merah, 3.000 tahun berwarna putih, 3.000 tahun berwarna biru, 3.000 tahun berwarna hitam. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi yang hitam ini yang kada anu lagi sudah. Mana kadap? Masuk ke situ kadap, tapi kadapnya ini api. Kadapnya hitamnya api. Itu yang luar biasa, masya Allah. Dan kita merokok aja nang putingnya nih gugur tek, sudah, ya Allah. Kayak apa? Maka api di dunia ini, di dunia ini mohon maaf, di duniaan ini seandainya neraka itu dibuka selubang jarum aja, dinding neraka itu dibuka selubang jarum aja, ke dunia ini sudah hancur semuaan. Karenanya panas saja hancur semuaan.
Nah, selubang jarum, seandainya dinding neraka itu hijabnya dibuka oleh Allah, terus ditembuskan ke bumi ini, hancur semuaan, luntur selubang jarum. Maka di situ waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya waquduha, bahan bakarnya api, nas adalah manusia. Wal hijarah, dan batu-batuan. Nah, itu. Dan jadi jauh orang ada mahayal bah nyaman di surga, nyaman di neraka aja atau kumpul buan artis bungul. Artis kadang bungas lagi. Ya kalau loyuh sudah apanya nyaman. Ya Allah, oh nyamannya pelekan, belum tahu lagi kayak apa di dalam neraka. Nyaman bun arti kita nih, mun di surga artis ada di surga, artis ada di neraka, nyaman di neraka atau kumpul artis. Astagfirullahaladzim. Nah itu orang kada beriman tuh, ya Allah lah, orang kada beriman. Itu yang pertama, jahanam tuh. Nah, orang beriman tapi ada dosa, jahanam tuh wadahnya. Nah, kecuali bertaubat dulu. Nah, makanya jaulun rancak kita edit dulu. Nah, catatan amal kita nih kita masih hidup, editnya. Setiap hari kita sembahyang tobat, beristighfar terus, berampunan lawan anak Adam ini. Lalu nisfu Sa'ban kita. Nah, beramaliyah macam-macam lawan puasanya, Ramadan kita terus. Kita edit dulu, kita dosa-dosa kita minta betul-betul minta lawan Allah supaya dihapuskan, karena Allah tuh mampu yusbit, menetapkan, mampu yamhullah wa yusbit, Allah mampu menetapkan dan menghapus, itu haknya Allah Ta'ala. Amun kita kada kau merubah takdir, tapi Allah kawa. Kita nang kada kawa. Mun Allah terserah aku aja Tuhan. Mun hendak aku hendak maras lawan ikam nih ya. Sudah melarat hidup di dunia, sakit hati terus, tapi ikam bertobat lawan aku. Nah, ya Tuhan, ayo aku punya hak jar Allah. Ya Allah, dalam kitab sifat 20 apa semalam? Fi'lu kulli mumkinin autarku. Allah terserah aku, ya Allah, hendak menyiksa orang ahli ibadah, terserah aku. Hendak memasukkan ke dalam surga orang yang ahli maksiat, terserah aku. Maka kita minta terus lawan Allah, bertaubat terus lawan Allah. Ya tadi kada bakat tuntungan sampai mati kita bertaubat. Nah, yaitu mengeditnya, diedit dulu. Nah, ya Allah, ulun pernah ini, ya Allah, menangis. Makanya ada 3 air mata yang dicintai oleh Allah. Salah satu daripada air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang kita takut akan dosa-dosa kita, akan takut azabnya Allah, lalu kita bertobat, beristighfar, keluar air mata. Ujar Imam Ghazali, walaupun sebesar matanya lalat yang menyembul keluar dari mata kita, tapi ada perasaan taubat dan menyesal, takut akan azab Allah, itu air mata dicintai oleh Allah. Itulah air mata yang mendinding kita daripada azab api nerakanya Allah. Nah, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, tetap kita nih bertaubat lawan Allah. Karena orang yang bertobat itu Habibullah, kekasih Allah. Karena orang merasa dosa terus. Jadi ada orang ini seumuran di tempat prostitusi. Orang ini bebini lawan orang prostitusi juga akhirnya. Lalu si Deni garing. Sudah garing tuh nah. Jadi aku kena dibabuli ke kampung Anjala aja. Aku nih orang jahat. Aku nih orang banyak dosa. Kada ada kebaikannya aku nih Jan. Terserah Allah aja diampuni kak ada. Aku nih orang nang hitam legam Jan. Jangan di sini. Kalau ada orang mau ngeburak anakku Jasidin. Karena orang tahuan aku nih orang jahat, orang rusak, orang nang pokoknya kada kawa dimakan lagi dagingnya. Nah, akhirnya dibawa buli ke kampung. Pas hendak meninggal tuh, buhannya tuh melihati. Nang waktu sakaratul maut tuh, nya pesan dulu waktu garing parah nih pesan. Waktu sakaratul maut dilihati, sampai videonya ada. Kadang nang kayak orang ibaratnya nang, kada aja. Nah, ajanya pak meninggal kayak itu aja. Jadi jaka kawanannya, nah iyalah Jan, si Deni mun gambar hidupnya janganlah, jangankan hendak sembahyang, jangankan sembahyang Jumat atau sembahyang hari raya umur hidup kada suka sembahyang hari raya. Ada dah orang tuh kadang-kadang kada pernah sembahyang tapi hari raya sembahyang aja kayak itu nah yang ini kada.
Jangankan sembahyang jauh, hari raya kan sembahyang. Tapi napa nang ada di hatinya? Orang merasa diri penuh dosa. Diampuni juga aku Allah Ta'ala kalau ada tahu. Yang penting manusia memandang aku ini dasar kada bisi kebaikan apa-apa. Nah, cuman sidin apa? Pamurah itu aja. Pamurah orangnya. Nah, bilanya ada orang anu ini, aku kena nang anunya, dagingnya aku ya. Kena akuannya aku. Tapi mun ibadah dia kada ada. Tapi pemurah. Nah, bisa jadi dengan pemurahnya itu di akhir umurnya ya dibimbing oleh malaikat Allah untuk dia bertaubat kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertaubat Habibullah At-Taib, Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Isakah jarni? Oh, belum mina cangang kejam jarni. Anda kepada ampe ya. Nah, itu kita. Nah, itu. Lalu apa Jarsidin? Jadi orang beriman berdosa di situ. Maka ia disiksa di dalamnya sekedar dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian ia dikeluarkan daripadanya. Nah, itu ya ujaran nang mahululut nang bedulu ke surga nih. Masalakakum fi saqor. Ujarna. Ayah, kenapa ikamanya datang ya? Kami nyaman sudah. Nah, kami bakal kambanando saja sudah. Bakal kambanando, kami keramas-keramas, sudah wangi-wangi. Maka hanya datang dari mana? Ujar kawannya, kenapa ikam maka singgah di neraka sakor? Ujarnya, singgah ikam di neraka sakor? Ujar nang hanya datang, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu kada tapi sembahyang, ujarnya. Nah, kada itu sembahyang, koler sembahyang. Nah, itu. Nah, jadi mau lulut juga nang berdulu ke neraka di surga ini. Lambat di kamjan. Yang kedua adalah lafzo. Untuk siapa neraka lafzo? Di sini tulisannya untuk Yahudi. Orang Yahudi di neraka lafzo. Yang ketiga al-khutamah, untuk Nasrani. Di sinilah, ini kitabnya di sini untuk Nasra aja. Anda tahu lalu. Yang keempat syair, neraka syair, dan untuk yang suka pindah agama. Nah, nauzubillah, tidak ada agama yang tetap baginya kelima, jadi pindah sampai pernah terjadi pindah. Jadi meninggal ini bingung keluarganya. Ini dikuburkan di mana? Nah ini. Nah, sebagian mengetahui ada pernah masuk ke gereja hujannya. Nah, sebagian ada Muslim ya berebut, meninggalnya berebut. Nah, ini mengalih orang nih lah. Dikubur di mana nih ini kan? Nah, ada yang kayak itu. Nah, kelima sakor tadi. Nah, sakor nih. Nah, untuk majusi. Keenam neraka jahim. Untuk jadi jahanam lam jahim itu beda kan, wala aqwalan naril jahimi, itu jahim tuh lain jahanam paling atas tadi. Jadi yang paling panas itu bukan yang paling atas, yang paling bawah. Nah, ini jahanam ini paling ringan jahanam tuh, nah sandal dipakai sini menggurak tadi jahanam tuh. Yang paling bawah nih berat lagi. Nah, untuk penyembah berhala jahim. Nah, yang ketujuh hawiyah, untuk orang-orang munafik. Nah, paling bawah nih fidarkil asfal, karena memang munafik ini membahayakan. Manis di hadapan, di belakang menyipak. Ya Allah, di belakang masya Allah. Manis pepandir, di belakang makan fitnah, menggibah macam-macam di belakang. Di hadapan nang kayak teman setia, ya Allah, manis pandir di belakang, ya Allah. Ini makanya di sini untuk orang-orang munafik dalam neraka hawiyah. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Mudahan kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui neraka. Amin Allahumma amin. Yang ke-10 kaina Isa sudah, ya Allah. Nah, Isa sudah yang 10. Adakah kayaknya masih? Puasa kah sudah? Belum kah? Puasa sudah.
Belum kah? Oh, belum, sekali lagi sakuna. Mudahan sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.